bisa melihat di sekitar. Tetapi setelah itu zahaballahu binurihim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menghilangkan. Zahaba itu artinya pergi, Bu. Tapi di sini maknanya menghilangkan. Zahaba al-ustadu ilal masjid. Zahaba pergi. Al-ustadu ustad ilal masjidi ke masjid. Tapi di sini maknanya zahaba. Kalau pergi itu kan hilang. Dari asalnya ada menjadi tidak ada. Namanya pergi. Zahaba di sini artinya menghilangkan Allah binurihim, cahaya mereka, cahaya yang tadi dinyalakan. Alfa'a yakni memadamkan Allahu cahaya itu. Jadi setelah nyala sama Allah Subhanahu wa taala, oleh Allah Subhanahu wa taala dihilangkan tuh cahayanya. Nah, kemudian di sini Imam Jalaluddin As-Suyuti menyelipkan penjelasan tentang domir ya. Domir yang mana? Him ya, domir him. Domir him. Him ini kan domir jamak. Baliknya kemana ini domir? Di sini nggak ada kata yang jamak di sebelum lafad binurihim. Nah, ternyata baliknya itu kepada allazi. Ke sini. Allazi. Allazi itu lafadnya mufrad, tetapi maknanya jamak. Nah, kenapa pakai nurihim, enggak nurihi? Kalau mufrad kan harusnya pakai hi, bukan pakai him. Ini pakai him karena muro'atan limaknal ladzi. Muro'atan di sini memelihara. Maksudnya memelihara di sini adalah karena mengambil makna atau menggunakan maknanya allazi, bukan lafadznya allazi. Karena allazi ini maknanya jamak. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan atau memberikan redaksinya zahaballahu binurihim, tidak binurihi. Him ini kembalinya kepada allazi, mereka. Nah, itu penjelasan domirnya ya, domir him. Wajumia al-domiru mura'atan lima ladzi. Wajumia dan dijamakan al-domiru domir, maksudnya domir him, mura'atan karena memelihara. Mana alladzi. Nah, kemudian zahaballahu binurihim, Allah Subhanahu wa taala menghilangkan cahaya mereka, wa tarakahum dan meninggalkan mereka. Siapa mereka itu? Alladzi istauqada naran. Orang yang apa? Menyalakan api. Yang mereka ini adalah umpamanya orang munafik. Wa tarakahum dan meninggalkan mereka fi dzulumatin di dalam kegelapan, la yubsiruna tidak melihat, tidak bisa melihat, tidak mampu melihat. Jadi udah nyala, udah enak-enak nyala, mereka udah nyalain api, terus api itu menerangi, merasa aman, bisa menghangatkan diri, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala kemudian menghilangkan cahaya mereka itu, lalu meninggalkan mereka di dalam kegelapan, sehingga mereka kembali tidak bisa melihat. La yubsiruna ma haulahum, tidak bisa melihat yang di sekeliling mereka. Sehingga mereka kembali dalam keadaan mutahayyirina 'anit thariqi khaifina. Keadaan bingung. Ini kalau mau jalan ke sebelah mana gitu. Kalau gelap kan begitu. Mutahayyirin, kebingungan. Ini di sekitar ada apa itu juga nggak bisa dilihat. Kecuali kalau makan aja masih bisa tuh. Tapi kan kalau untuk meraih makanannya nggak bisa tuh kalau gelap. Anit thariqi dari jalan. Khaifina dan mereka juga merasa takut. Ini tadi takut ada yang tiba-tiba mencelakai gitu.
Kalau lagi jalan takut jatuh ke jurang, takut nginjek eh, duri atau apapun yang bisa melukai. Fakadzalika maka adalah demikian pula haulai. Adapun mereka orang-orang munafik. Jadi orang munafik juga kayak gitu keadaannya. Kayak gitu gimana? Aminu biizhari kalimatil iman. Mereka itu aman dengan cara menzohirkan kalimat keimanan. Ya aman mereka ketika mereka mengatakan saya beriman sebagaimana kalian beriman. Tetapi pada hakikatnya hatinya kufur. Tapi dengan ucapan itu mereka menjadi aman, tidak diperangi gitu kan, aman berada di antara orang-orang muslimin. Gitu. Mereka diperlakukan sama seperti orang-orang muslimin. Aman lah pokoknya. Dianggap sebagai saudara orang-orang mukminin. Abdullah bin Ubay itu kan pemimpinnya kaum munafikin. Tetapi ketika itu dipersaudarakan oleh Rasulullah dengan Bilal bin Rabah. Karena memang orang munafik itu ya dianggapnya atau dianggap ya sama dengan orang-orang kaum muslimin, dengan kaum muslimin. Diperlakukan sama. Tetapi gitu ya, mereka aman gitu ketika menzahirkan keimanan, menyembunyikan kekufuran. Tetapi faidza matu ja'ahumul khaufu wal azab. Ketika mereka mati, barulah datang kepada mereka al khaufu ketakutan wal azabu dan azab. Jadi di dunia mah aman-aman aja itu orang-orang munafik itu. Nanti ketika ajal tiba, dimasukkan ke dalam kubur, disitulah datangnya al khaufu wal azab, ketakutan dan azab. Dan nanti di akhirat lebih lagi azab Allah Subhanahu wa taala yang akan diterima oleh orang yang ketika dikuburnya itu sengsara, maka di akhiratnya itu akan jauh lebih sengsara. Makanya Utsman bin Affan tuh katanya pernah beliau ketika ziarah ke kuburan gitu kan menangis gitu. Ketika ditanya, wahai Utsman gitu, kenapa engkau menangis? Lalu Utsman bilang, saya menangis karena memikirkan bahwa alam kubur itu adalah awal daripada alam akhirat. Artinya apa yang terjadi di alam kubur, apabila bahagia, maka di akhirat akan semakin bahagia. Apabila yang terjadi di alam kubur itu penderitaan, maka di akhirat akan semakin besar penderitaan. Maka beliau tuh menangis ketika pada suatu hari berziarah ke sebuah kuburan gitu ya. Fa'idha matu, nah demikianlah orang-orang munafik. Fa'idha matu ja'ahumul khawfu wal azab. Ketika hidup karena menzahirkan keimanan mereka aman-aman saja. Ketika mati karena yang ketika mati kan sudah selesailah urusan kehidupan gitu. Yang jadi urusan itu urusan yang hakikat yang ada di dalam hati mereka. Ya, kalau hatinya kufur ya kufur. Seperti amal-amal kita juga. Amal-amal kita kalau di dunia kita beramal baik gitu. Tapi amal baik kita tidak
ikhlas karena Allah gitu, ria gitu, karena ingin dipuji sama orang gitu.